Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pria bernama Budi. Setelah sekian lama bekerja keras namun tetap hidup dalam kesulitan ekonomi, Budi merasa putus asa. Di tengah kebuntuan, ia teringat cerita yang pernah ia dengar dari tetua desa tentang tuyul, makhluk gaib yang dikenal bisa membantu manusia mendapatkan kekayaan dengan cara mencuri harta orang lain. Suatu malam, Budi mencari seseorang yang dapat membantunya mendapatkan tuyul. Ia mendatangi rumah seorang dukun terkenal di desanya, Pak Selamet, yang dikenal mampu memanggil dan mengikat makhluk gaib. Namun, Pak Selamet memperingatkan bahwa memelihara tuyul bukanlah hal yang mudah. Ada pantangan, ritual, dan tanggung jawab berat yang harus Budi penuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kamu tidak bisa menjaga mereka, tuyul-tuyul ini bisa berbalik menghantuimu, bahkan menyerang keluargamu, kata Pak Selamet dengan nada serius. Budi yang sudah terlalu terobsesi dengan harta, mengabaikan peringatan itu. Setelah menyiapkan sesaji, Budi melakukan ritual pemanggilan di rumahnya. Di malam yang dingin dan sunyi, Pak Selamet membantu ritualnya, membacakan mantra-mantra kuno sambil meneteskan darah ayam ke atas tanah. Tiba-tiba, sebuah bayangan kecil mulai muncul di sudut ruangan. Terlihat samar dan mengerikan. Itu adalah tuyul yang telah ia panggil. Tubuhnya kecil, berkulit pucat dengan kepala botak, dan mata besar yang menatap Budi tanpa berkedip. Budi diberi sekotak kecil untuk menyimpan tuyul itu saat tidak menjalankan tugasnya. Pastikan kotak ini selalu tertutup, dan jangan pernah beri dia makan selain dari darah ayam hitam, ujar Pak Selamet. Budi mengangguk, tidak mengindahkan bahaya yang tersembunyi di balik makhluk tersebut. Pada malam pertama, Budi mengirim tuyulnya untuk mencuri, dan benar saja, keesokan harinya, ia menemukan sejumlah uang di laci yang tak ia miliki sebelumnya. Semakin hari, uangnya semakin bertambah. Kehidupan Budi pun berubah. Ia tidak lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, keanehan mulai terjadi di rumahnya. Anak Budi yang masih kecil, Dimas, sering terbangun di malam hari dan menangis ketakutan. Ketika ditanya, Dimas hanya menggumam tentang teman kecil yang sering datang dan mengajaknya bermain. Hal ini membuat Budi mulai merasa tidak nyaman. Namun ia berpikir bahwa ini adalah harga yang harus dia bayar. Hari demi hari berlalu. Tuyul yang dipelihara Budi semakin menunjukkan sifat aslinya. Setiap malam, ia mendengar suara tawa kecil di dalam rumahnya. Tawa yang semakin lama semakin jelas dan semakin sering terdengar. Barang-barang di rumah mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Terkadang muncul luka-luka kecil di tubuh Dimas tanpa penjelasan. Istri Budi, Lina, mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang selalu memperhatikannya, terutama saat ia berada di dalam rumah. Budi berusaha merahasiakan keberadaan tuyul itu. Namun akhirnya Lina mengetahui setelah menemukan kotak kecil berisi benda aneh dan sesajen. Lina meminta Budi untuk menghentikan semua ini. Namun Budi menolak, tergoda oleh kekayaan yang terus mengalir. Ini demi masa depan kita, kata Budi dengan nada penuh keserakahan. Lina hanya bisa menangis, tidak mampu mengubah keputusan suaminya. Suatu malam, Budi yang mulai terlena dengan kekayaannya, lupa memberikan sesajen darah ayam hitam kepada tuyulnya. Ketika malam tiba, suasana rumah berubah mencekam. Lampu yang redup mulai berkedap-kedip. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, dan tawa tuyul terdengar lebih keras dari biasanya, seolah mengejek. Budi bergegas menuju kotak penyimpanan tuyul itu. Namun saat ia membukanya, kotak itu kosong. Tuyul tersebut tidak berada di dalam kotak, dan ia mendengar suara langkah-langkah kecil mendekati dari bilik punggungnya. Ketika Budi berbalik, tuyul itu berdiri di depan wajahnya, dengan senyum mengerikan yang menyeringai lebar. "Aku lapar." Suara tuyul itu terdengar serak dan menyeramkan. Mata tuyul itu bersinar merah, menatap Budi dengan pandangan penuh dendam. Budi terkejut dan mundur ketakutan. Tuyul itu melompat ke arahnya, mencakar dan menggigit dengan cakar-cakarnya yang tajam. Budi berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Dimas dan Lina yang berada di kamar pun mendengar suara ribut itu, namun takut untuk keluar. Setelah malam itu, tuyul mulai semakin liar. Ia tidak lagi patuh pada Budi. Setiap malam, ia membuat kegaduhan di rumah, membangunkan Lina dan Dimas dengan teriakan dan suara-suara aneh. Bahkan, Budi mulai merasa tubuhnya terasa lemah, seolah tuyul itu menyerap energinya sedikit demi sedikit, sebagai pembalasan atas kelalaian Budi. Tak hanya itu, tuyul itu mulai menampakkan dirinya pada orang-orang yang datang ke rumah Budi. Mereka merasa tidak nyaman dan beberapa orang mulai menghindari keluarga Budi. Bahkan, para tetangga mulai bergunjing, menganggap keluarga Budi adalah keluarga terkutuk. Budi pun akhirnya merasa tidak tahan lagi. Dia mencoba meminta bantuan Pak Selamet kembali untuk mengusir tuyul tersebut.
Namun Pak Slamet menolak. Sekali tuyul itu merasa diabaikan, ia akan terus mengganggumu sampai kamu memenuhi permintaannya, atau sampai dia mengambil sesuatu darimu sebagai pengganti. Budi yang ketakutan bertanya, apa yang akan dia ambil? Pak Slamet menatap Budi dengan tatapan penuh kesedihan dan berkata, hidupmu, atau hidup seseorang yang kamu sayangi. Malam itu, tuyul semakin agresif. Dimas, anak kecil yang tak berdosa, menjadi sasaran terornya. Suara tawa tuyul yang nyaring membangunkan Dimas dari tidurnya. Tuyul itu muncul di kamarnya, menyeringai, dan mendekati Dimas yang menangis ketakutan. Lina yang mendengar tangisan putranya bergegas masuk ke dalam kamar, dan menemukan tuyul itu sedang duduk di ujung tempat tidur Dimas. Lina berteriak histeris, namun tuyul itu hanya menoleh dan tertawa kecil, seolah mengejek mereka. Lina segera mengambil Dimas dan mencoba keluar dari rumah. Namun, pintu utama terkunci dengan sendirinya. Mereka terjebak di dalam rumah, dan tuyul itu terus mengejar mereka dari ruangan ke ruangan, menghilang dan muncul kembali. Budi yang menyadari teror tersebut, mencoba menghadapi tuyul itu, meminta maaf dan memohon agar dilepaskan dari perjanjian. Namun tuyul itu menatap Budi dengan wajah dingin dan berkata, kamu sudah berjanji, kini aku akan mengambil milikmu. Dalam kepanikan dan ketakutan, Budi akhirnya menemukan jalan keluar. Dia mengambil sebuah pisau dan menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya sendiri. Ia berharap pengorbanan dirinya akan menghentikan teror tuyul tersebut. Setelah Budi menghembuskan nafas terakhirnya, tuyul itu tetap berada di sana, menyeringai melihat Lina yang memeluk Dimas ketakutan. Tuyul itu menghilang dari pandangan mereka, namun jejaknya tetap ada. Rumah Budi kini dibiarkan kosong. Para tetangga tidak ada yang berani mendekat. Mereka semua tahu ada sesuatu yang menghuni rumah itu, sebuah makhluk gaib yang masih menuntut balas. Sesekali, dari rumah itu terdengar suara tawa kecil yang mengerikan di malam hari, mengingatkan semua orang bahwa tidak ada kekayaan yang bisa datang tanpa harga yang harus dibayar. Dan sejak hari itu, siapapun yang mencoba masuk ke rumah itu akan mendengar suara lirih dari dalam, seolah suara anak kecil yang berkata, "Aku lapar."